Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, bertemu lagi di mata pelajaran IPA kelas 8 SMP di topik hari ini tentang percepatan pada benda. Ya, setelah minggu kemarin kita belajar tentang gerak, apa saja syarat-syarat suatu benda dikatakan bergerak. Nah, maka hari ini kita belajar tentang percepatan benda. Ya, masih ingat apa itu percepatan? Percepatan artinya bertambahnya kelajuan benda tiap selang waktu tertentu. Nah, contohnya kemarin contoh benda yang mengalami percepatan apa? Contohnya misalnya kita sedang mengendarai sepeda di jalanan yang menurun, maka semakin ke bawah, turun ke bawah, maka sepeda kita mengalami percepatan. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui pembelajaran jarak jauh PJJ dengan penuh rasa syukur, tanggung jawab, percaya diri, dan mandiri, peserta didik dapat memahami konsep dan menentukan percepatan benda. Jadi di hari ini kita akan belajar konsep dari percepatan dan menentukan berapa besar percepatan suatu benda. Nah, ini adalah rumus percepatan benda, yaitu A sama dengan VT min saya ulangi. Jadi ini rumus percepatan, yaitu A sama dengan VT min V0 dibagi dengan T, di mana A itu adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. VT itu kecepatan akhir suatu benda, ya, satuannya meter per sekon. V0 itu kecepatan mula-mula atau kecepatan awal, satuannya meter per sekon. Dan T itu waktu, satuannya sekon. Oke. Nah, jika yang ditanya kecepatan akhir sebuah benda, maka rumusnya kita konversikan. VT sama dengan V0 plus A dikali T, di mana VT tadi itu kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. V0 itu kecepatan awal, satuannya juga meter per sekon. T itu waktu tempuh, ya, dalam sekon. A itu percepatannya, meter per sekon kuadrat. Baik, kita masuk ke contoh soalnya. Bagaimana cara menghitung percepatannya? Ini contoh soal yang pertama. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Kemudian pada detik ke-10, kecepatan benda tersebut menjadi 30 meter per sekon. Pertanyaannya, berapakah percepatan gerak benda tersebut? Jadi, anak-anak, kita buat dulu, biar memudahkan kita menjawab soal ini. Kita buat dulu apa yang diketahui, apa yang ditanya, baru kita jawab. Diketahui, V0, kecepatan awalnya 10 meter per sekon. Kemudian waktunya itu 10 sekon. Sedangkan kecepatan akhir benda itu 30 meter per sekon. Yang ditanya percepatannya, yaitu A. Berapa? Kita jawab, masukkan ke rumus percepatan. A sama dengan VT min V0 dibagi T. VT-nya 30 meter per sekon dikurang 10 meter per sekon dibagi 10 sekon. 30 dikurang 10 itu 20. Dibagi 10 sekon sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan gerak benda tersebut, ya, pada detik ke-10 itu adalah 2 meter per sekon kuadrat. Mudah bukan? Oke, kita masuk biar lebih mudah memahami lagi. Kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, di contoh soal yang kedua, Miss
buat soalnya itu untuk mencari kecepatan akhir dengan rumus percepatan tadi. Jadi dari soal, sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal 2 meter per sekon dengan waktu 10 sekon. Percepatan yang dialami benda tersebut 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah kecepatan akhir benda tersebut? Jadi, buat lagi ya, diketahui V0, kecepatan awal itu 2 meter per sekon. Kemudian T atau waktunya itu 10 sekon. Kemudian percepatan bendanya itu 2 meter per sekon kuadrat. Ya, maaf ya, diralat. Ini soalnya ini percepatannya 2 meter per sekon kuadrat ya. Ada typo di sini. Nah, kemudian yang ditanya kecepatan akhir. Jawab VT, kecepatan akhir. Untuk mencari kecepatan akhir rumusnya adalah V0 ditambah A dikali T. Maka kita masukkan V0-nya 2 meter per sekon ditambah A-nya 2 meter per sekon kuadrat dikali 10 sekon. Kalikan dulu ya, kalikan dulu. 2 dikali 10 sama dengan 20. Nah, V0-nya 2 ditambah 20, maka hasilnya kecepatan akhir benda tersebut adalah 22 meter per sekon. Jadi, kecepatan akhir benda tersebut ya setelah waktu di detik ke-10 itu 22 meter per sekon. Baik, bagaimana? Masih mudah ya? Inilah contoh-contoh soal untuk mencari percepatan tadi ya, dan juga mencari kecepatan akhir. Baik, setelah kita belajar percepatan, kemarin kita sudah juga belajar tentang rumus kelajuan, tapi Miss belum memberikan contoh soal penyelesaiannya. Baik, contoh soal ya untuk kelajuan. Sebuah mobil berjalan dari Bogor menuju Puncak dengan jarak 72 km. Perjalanan itu ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapakah kelajuan mobil tersebut? Baik, kita buat dulu apa yang diketahui dari soal. Diketahui S atau jaraknya 72 km. Ya, kita ubah dalam satuan internasional, jarak itu adalah meter. Di 72 km itu sama dengan 72.000 meter. Kemudian waktu T itu sama dengan 2 jam. Dijadikan sekon ya, karena dalam satuan internasional waktu itu dalam sekon. 2 jam dikali 1 jam itu 3.600 sekon. Jadi 2 dikali 3.600 itu sama dengan 7.200 sekon. Yang ditanya kelajuan atau V, maka kita masukkan ke dalam rumusnya. V sama dengan S dibagi T. S-nya 72.000 meter, kemudian S-nya 7.200, T-nya 7.200 sekon. Maka coret nolnya ya, tinggal dicoret. 720 dibagi 72 sama dengan 10 meter per sekon. Jadi, kelajuan mobil tersebut adalah 10 meter per sekon. Contoh lagi ya, contoh yang kedua untuk kelajuan. Ada soal, sebuah mobil berjalan dari Jakarta menuju Semarang dengan kelajuan 180 km per jam. Kecepatan mobil tersebut jika dinyatakan dalam SI atau standar internasional, satuan internasional adalah, ingat, dalam SI satuan kecepatan adalah meter per sekon ya. Jadi diketahui 180 km per jam, maka kita ubah menjadi meter per sekon. Berapa ya? Caranya bagaimana? Caranya 180 km itu kita jadikan meter. Jadi 180 1 meter
1 kilometer itu 1000 meter. Nah, kita kalikan 180 dikali 1000 sama dengan 180.000 meter. Nah, jadi 1 jam itu dijadikan detik dikalikan 3600 detik sekon ya. Jadi 3600 sekon. Sehingga kita dapatkan 180.000 meter dibagi 3600 sekon itu sama dengan 50 meter per sekon. Sehingga jika dinyatakan dalam satuan internasional 180 km per jam itu sama dengan 50 meter. Jadi jika dinyatakan dalam satuan internasional 180 km per jam itu sama dengan 50 meter per sekon. Jadi mudah ya. Nah, baik anak-anak, itulah contoh-contoh penyelesaian untuk rumus percepatan dan juga kelajuan ya. Jadi yang perlu anak-anak lakukan di rumah bagaimana supaya bisa menyelesaikan soal-soal hitungan ini dengan baik. Pertama, tipsnya dari Miss, banyak latihan mengerjakan soal dengan rumus. Ya, jadi ala bisa karena biasa. Kalau kalian sering ya berlatih menyelesaikan soal-soal, maka akan semakin mudah untuk kalian. Kedua, setiap mengerjakan soal dengan rumus, buatlah terlebih dahulu apa yang diketahui ditanya baru dijawab untuk memudahkan kita merumuskan pertanyaan. Kemudian yang ketiga, tipsnya perhatikan apa yang diminta dari soal tersebut untuk memudahkan kita sendiri. Jadi apa yang ditanya itulah yang menjadi fokus kita. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Selamat latihan dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.